Hai semua, kembali lagi bersama saya di Kisha Timuri. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi mengenai daya guna atau kebergunaan. Poin pertama, yaitu pengertian daya guna atau usability adalah tingkatan di mana sebuah produk dapat digunakan oleh user untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan kepuasan dalam menggunakannya. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap produk sistem. Ukuran daya guna suatu sistem bersifat subjektif. Produk dapat berupa perangkat lunak, tool, website, komputer, mesin, dan gadget. Efektif dan efisien mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Efisien adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan. Efektif adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan dengan tepat. Poin selanjutnya penentu keberhasilan sistem. Yang pertama berguna atau useful, yaitu sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Yang kedua dapat digunakan atau usable, yaitu sistem yang mudah dioperasikan. Dan yang ketiga digunakan atau used, yaitu sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Poin berikutnya komponen penentu daya guna. Yang pertama, ada kemampuan untuk dipelajari atau learnability, yaitu merujuk kepada kualitas sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengguna tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari cara sistem bekerja. Selanjutnya, efisiensi, yaitu menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. Selanjutnya, mudah diingat atau memorability, yaitu menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kesalahan dan keamanan, itu melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan untuk pengguna dalam sembarang situasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Untuk membuat sistem berbasis komputer yang aman dari beberapa hal yang dilakukan pengguna, antara lain perlunya yang pertama menghindarkan dari kesalahan yang serius, tidak meletakkan button keluar atau hapus berdekatan dengan button simpan. Yang kedua, menyediakan fasilitas recovery ketika pengguna melakukan kesalahan. Contohnya, undo dan ketika kita mau menghapus. Selanjutnya, kepuasan, yaitu merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Dengan kata lain, semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara implisit mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Poin berikut yaitu mengenai menguji daya guna. Yang pertama, proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia komputer dari sebuah sistem. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka, sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. Yang berikutnya dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. Tentunya dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya mahal. Menurut Hilbert dan Red Mills tahun 2000, terdapat dua, yaitu yang pertama uji formatif, yaitu memberikan umpan balik ke perancang sistem terhadap rancangannya. Yang kedua uji sumatif, yaitu memberikan penilaian terhadap produk jadi untuk mengukur peningkatan yang telah dilakukan terhadap produk sebelumnya atau untuk membandingkannya dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Poin berikutnya itu mengenai sistem yang berdaya guna. Pembahasan dan pengujian daya guna yang dilakukan dengan benar akan memberi manfaat, terutama dari sudut penghematan biaya pembangunan sistem. Sistem yang memiliki daya guna yang tinggi dapat pertama mengurangi biaya pelatihan, yang kedua support konsum, dan yang ketiga meningkatkan kepuasan pengguna. Poin berikutnya yaitu cara uji kebergunaan. Yang pertama, pemilihan kartu, yang kedua evaluasi heuristik,
Dan yang ketiga, evaluasi uji skenario. Evaluasi heuristik itu mengeksplorasi sistem, mengidentifikasi masalah kebergunaan, mengklasifikasikan setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pada tahapan persiapan, penguji perlu menyiapkan 2 dokumen. Satu dokumen berisi ringkasan proyek yang menjelaskan tujuan, calon pengguna dan pola penggunaan yang diharapkan, dan dokumen kedua berisi daftar heuristik. Daya guna heuristik. Yang pertama, dialog yang sederhana dan alami user interface mestilah seringkas mungkin dan bersifat natural dialog. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface. Yang kedua, berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Penggunaan singkatan dan bahasa yang tidak jelas harus dihindari. Menghindari perintah-perintah yang berorientasi mesin atau bahasa pemrograman. Yang ketiga, mengurangi beban ingatan pengguna. Pengguna user tidak seharusnya dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Yang keempat, konsisten user interface. Yang konsisten terlihat dalam menampilkan suatu interface yang menghindarkan user dari kesalahan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi untuk pertama kali. Dan yang berikutnya, sistem timbal balik. Sistem sebaiknya memberitahu pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung atau status sistem. Selanjutnya, jalan keluar yang jelas. Sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terjebak dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya, jalan pintas berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Selanjutnya, pesan kesalahan yang baik. Sistem sebaiknya menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah, serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Selanjutnya, mencegah kesalahan. Sistem interface yang baik harus mampu membuat user menghindari kesalahan. Dan yang terakhir, bantuan dan dokumentasi merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem, menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan mengizinkan user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. Dan poin yang terakhir yaitu pesan-pesan kesalahan yang baik atau good error message, aturan dalam menampilkan pesan kesalahan. Yang pertama, pesan kesalahan yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, pesan yang disampaikan harus bersifat khusus. Yang ketiga, pesan kesalahan hendaknya menyediakan cadangan penyelesaian atas kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, penyampaian pesan dilakukan dengan sopan. Demikian materi yang saya bawa. Sekian dan terima kasih.